สวัสดีค่ะนันโนนะคะ I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Welcome to the dark side. Black Rose. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya pemateri pertama yang akan menyampaikan materi tentang pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek. Sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal dengan sebagai efek. Definisi pasar modal menurut kamus ialah pasar uang dan modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yang dimana pasar modal berbeda dengan pasar uang. Pasar uang terkait dengan instrumen keuangan jangka pendek dan merupakan pasar yang abstrak, sedangkan pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka yang abstrak. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang jenis pasar modal. Di mana jenis pasar modal itu ada dua, yaitu yang pertama pasar perdana atau primary market yang merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pembeli selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang akan go publik berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder ini merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu yang selambat-lambatnya, yaitu 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Jangka waktunya tidak terbatas. Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat, yaitu yang pertama di bursa reguler dan selanjutnya yang kedua di bursa paralel atau over the counter. Baiklah, jadi di sini saya akan melanjutkan materi di mana kita akan membahas tentang pelaku di dalam pasar modal. Nah, jadi ada beberapa pihak yang melakukan transaksi dalam pasar modal ini. Nah, yang pertama itu ada namanya emiten. Emiten ini adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Nah, dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan yang dalam hal ini biasanya sudah tertera di dalam rapat umum para pemegang saham. Nah, kemudian yang kedua ada investor. Investor ini adalah pemodal yang akan memberikan atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Jadi ada beberapa tujuan para investor melakukan investasi di pasar modal. Yang pertama yakni memperoleh dividen, kemudian yang kedua kepemilikan perusahaan, dan yang ketiga berdagang. Yang selanjutnya adalah lembaga penunjang, di mana fungsi lembaga penunjang ini antara lain untuk turut serta mendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah
baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan. Kemudian yang selanjutnya ada pihak penanggung nih. Nah, jadi pihak penanggung ini adalah lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Nah, lembaga ini dipercaya oleh investor biasanya sebelum menanamkan dananya. Kemudian yang selanjutnya ada wali amanat atau trustee, di mana jasa wali amanat ini diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat atau investor. Nah, adapun beberapa kegiatannya, yakni meliputi seperti menilai kepercayaan emiten, menilai kekayaan emiten, kemudian menganalisis kemampuan emiten, kemudian melakukan pengawasan dan perkembangan emiten maupun hal lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perusahaan surat berharga atau security company. Nah, di mana security company ini adalah mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat hanya di bursa efek. Kemudian ada perusahaan pengelola dana atau investment company, di mana perusahaan pengelola dana ini mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, di mana terdiri dari dua, yaitu yang sebagai pengelola dana dan sebagai penyimpan dana. Kemudian yang terakhir ada kantor administrasi efek. Nah, di mana kantor administrasi efek ini adalah kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancarkan administrasinya. Akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Jadi materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang apa saja sih instrumen pasar modal. Nah, untuk yang pertama itu ada saham atau stok. Apa sih pengertian dari saham? Jadi saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Manfaat yang diperoleh dari pemilik saham adalah yaitu untuk yang pertama ada dividen, yang kedua ada capital gain, dan yang terakhir ada manfaat non finansial. Untuk selanjutnya untuk yang kedua ada obligasi atau bonds. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Atau surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberian pinjaman dengan penerima pinjaman. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Yang ketiga adalah surat berharga lainnya. Selain dari dua efek jenis yang telah diuraikan di atas yang sudah banyak digunakan sebagai media hutang di bursa efek, terdapat beberapa jenis efek yang juga digunakan sebagai media hutang. Di antaranya ada, untuk yang pertama ada option, adalah surat pernyataan yang telah dikeluarkan oleh seseorang, lembaga atau tetapi bukan emiten untuk memberi hak kepada pemegang untuk membeli saham atau call option dan menjual saham atau put option pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada warrant, adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah, dan masa berlaku warrant tersebut. Dan yang terakhir ada right issue, yaitu surat yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memberi hak kepada pemegang atau pemodal atau pemilik saham, biasanya untuk membeli tambahan saham pada penerbit saham baru. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya adalah lembaga yang terkait pada pasar modal. Yang pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua Bursa Efek. Yang ketiga lembaga clearing dan penjaminan. Yang keempat lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Yang kelima, perusahaan efek. Yang keenam, lembaga penunjang. Yang ketujuh, profesi penunjang. Yang kedelapan, emiten dan perusahaan publik. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu manfaat pasar modal. Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal adalah: pertama, menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Terus yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Maksudnya, jika pasar modal berkembang, maka diharapkan perekonomian juga akan berkembang. Terus selanjutnya, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Dan terakhir, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim perusahaan yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Terima kasih.